Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita memahami Islam moderat progresif itu sebagai bahan kita untuk memberikan perspektif ya di dalam tulisan-tulisan kita. Karena nanti di dalam analisis wacana dan semiotik ini menjadi suatu yang sangat penting untuk mempunyai perspektif moderat progresif. Nah, untuk sampai ke sana, kita perlu memahami dulu bahwa masyarakat Muslim pada dasarnya itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Muslim yang tekstual konservatif, Muslim yang moderat, dan Muslim yang progresif kontekstual. Nah, kelompok Muslim tekstual yang konservatif ini biasanya mempunyai kecenderungan bahwa di dalam memahami agama dia cenderung apa adanya, saklek, rigid gitu. Dan tidak mengkontekstualisasikan dengan situasi-situasi kekinian. Kebalikannya adalah progresif kontekstual, dia lebih kepada bagaimana memahami teks itu dengan konteksnya, dengan hubungan-hubungan atau dengan dihubungkan dengan sesuatu yang terjadi. Nah, di tengahnya biasanya dia moderat yang kadang-kadang dia pada hal tertentu dia tekstual dan pada hal yang lain dia kontekstual. Nah, sekarang kita coba bicarakan tentang apa sih perbedaan daripada masing-masing pendekatan itu. Kelompok tekstual itu mereka sumbernya Quran hadis ya. Namun biasanya pemikirannya itu sangat dikotomis antara Islam dan non-muslim. Kemudian produknya itu bersifat normatif dan terkadang mengabaikan pendapat ulama-ulama kekinian. Memahami teks seolah-olah dia terlepas dari konteksnya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu ya gedebuk langsung 30 juz gitu turun begitu. Tidak dipahami tentang bagaimana ayat per ayatnya itu kadang-kadang merespon sejarah saat itu gitu. Kemudian simbol adalah hal yang sangat penting bagi kelompok ini dan kadang-kadang mengalahkan substansi. Jadi kalau kita kontekskan dengan persoalan kepemimpinan misalnya, bagi kelompok ini terkadang kalau pilihannya itu antara pemimpin muslim dan non-muslim gitu ya. Misalnya ini yang non-muslim dia adil dan amanah, sementara yang muslim itu korupsi, maka dia akan memilih muslim walaupun korupsi. Karena bagi mereka simbol itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian selain itu ya, mereka mempunyai keyakinan bahwa sesuatu yang ada dalam teks itu tidak akan berubah maknanya walaupun situasi sudah berubah. Dia rigid, dogmatik, dan kadang-kadang menganggap dirinya lah yang paling benar karena paling dekat dengan teks. Kadang gagal memahami mana yang respon sejarah, mana yang ajaran Islam. Misalnya kalau poligami sering diartikan bahwa itu adalah ajaran Islam, padahal sebenarnya kalau kita lihat itu adalah respon daripada sejarah saat itu. Dan yang dinamakan metode itu kadang-kadang dipahami secara qot'i. Jadi metode itu nggak boleh berubah gitu. Jadi kalau pembagian warisan itu 2:1 ya pokoknya 2:1. Karena itu bagi dia, bagi kelompok ini, metode itu juga qot'i gitu. Nah, sementara kelompok yang berseberangan itu adalah kelompok kontekstual progresif. Kelompok ini punya ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok tekstual konservatif. Jadi ciri-cirinya yang pertama, mereka juga sumbernya adalah Quran hadis, sama dengan kelompok tekstual. Hanya saja dia tidak mempertentangkan antara muslim dan non-muslim, tapi yang penting adalah substansinya. Jadi kalau memilih pemimpin bagi kalangan progresif dan kontekstual, itu bukan persoalan dia muslim atau tidak muslim, tapi apakah dia amanah, tanggung jawab, dan juga mensejahterakan
anggotanya atau tidak, atau masyarakatnya atau tidak begitu. Lalu melebarkan semangat ijtihad dan juga menggunakan disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Jadi dia menggunakan psikologi, antropologi, sejarah, gitu ya. Termasuk juga mempertimbangkan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, gitu. Ini mencoba untuk menggabungkan disiplin ilmu yang selama ini dikatakan ilmu umum itu ke dalam ilmu Islamic Studies. Ya. Kemudian juga kelompok kontekstual progresif dia tuh post dogmatik, tidak rigid dan inklusif. Jadi tidak menganggap dirinya paling benar. Kemudian dia terbuka, melihat sesuatu itu terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu memang perlu diinterpretasi ulang. Nah, yang dinamakan qot'i bagi kelompok ini bukan metode tapi tujuannya. Maqasid syariahnya itu yang qot'i, yang nggak boleh berubah. Metodenya bisa berubah tapi tujuannya bisa berubah. Misalnya warisan, kalau tadi kelompok tekstual 2:1 itu nggak boleh berubah, kelompok ini 2:1 boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah tujuan daripada syariah warisan itu diajarkan, yaitu apa? Kesejahteraan ahli waris. Nah, kesejahteraan ahli waris ini maqasid syariah tentang warisan ini nggak boleh berubah menurut kelompok ini. Caranya mau 2:1, 1:1, 3:1 itu akan disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing. Lalu juga tidak menekankan simbol tetapi lebih pada substansi. Ini adalah kelompok kontekstual progresif. Nah, yang di tengah-tengah tadi adalah kelompok moderat. Kelompok moderat ini berpendapat bahwa selama tidak ada konflik dengan hal yang bersifat prinsipil, maka dia diterima. Kelompok moderat juga sama ya, dasarnya adalah Quran dan hadis, gitu. Nah, bagi kelompok moderat tidak selalu membaca teks secara tekstual, tapi juga terkadang memahami konteks yang ada. Biasanya kelompok ini mencari jalan tengah. Kata-kata yang sering digunakan oleh kelompok ini sih begini, tidak melarang sih, tetapi akan lebih baik atau lebih utama jika gitu. Perempuan nggak dilarang sih bekerja di luar rumah, tapi akan lebih baik jika kalau bekerjanya itu jadi guru, jadi pekerja sosial begitu. Boleh sih perempuan itu bekerja dari rumah, di luar rumah, tapi tetap dia harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pengasuhan dan rumah tangga misalnya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang jalan tengah gitu. Nah, sekarang bagaimana pemahaman minimal moderat ya, syukur bisa progresif itu dipakai sebagai pisau analisa ya, atau mewarnai di dalam memframing ya pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan yang kita lakukan. Sehingga kita lebih banyak mengedepankan ya nilai-nilai inklusif, nilai-nilai pertimbangan dengan keilmuan lainnya gitu ya. Maka kelompok progresif itu biasanya jika dia juga akan menggunakan metode bayani, burhani dan irfani. Bayani itu teksnya apa? Lalu burhani itu ilmu pengetahuan bicara tentang itu kayak apa? Dan yang terakhir adalah irfani, hati nurani. Bagaimana nilai kemanusiaan itu dilihat gitu untuk memutuskan sesuatu. Saya pikir itu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jelas membedakan ya, mana pemikiran-pemikiran yang tekstual, mana pemikiran-pemikiran yang kontekstual, dan mana pemikiran yang moderat. Harapan saya mudah-mudahan dengan memahami 3 kelompok ini ya, semakin mendewasakan kita untuk melihat persoalan-persoalan keislaman yang kita hubungkan dengan analisis teks media dan juga terkait dengan semiotika dan wacana. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.